Salam sahabat Delima yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini marilah kita mendengarkan renungan firman Tuhan yang tertulis di dalam Amsal 19 ayat 17. Demikian dikatakan, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Saudara-saudari, saya pernah bertemu dengan seseorang di pinggir jalan. Tatapan matanya saya lihat memancarkan keputusasaan. Dia seorang pengemis yang selalu berada di sudut jalan. Seorang lansia, seorang orang tua yang sudah lanjut usia, yang hidupnya sebatang kara. Dia meminta sedekah. Saya melihat saudara-saudari, di tengah hiruk pikuk kehidupan modern ini, banyak orang yang memalingkan mukanya dan terhanyut dalam urusan-urusannya sendiri dan tanpa mau memperdulikan orang-orang yang ada di sekitarnya, di lingkungannya. Jauh di lubuk hati kita, saya berpikir dan berenung, apakah masih terbesit sebuah pertanyaan? Bukankah kita semua adalah bagian dari satu kemanusiaan? Saya membayangkan seorang pengemis itu saat dia menghadapi dinginnya malam, tanpa selimut, perut keloncongan, tanpa sesuap nasi, bahkan bisa saja air mata yang jatuh tanpa ada tangan yang menghapusnya. Rasa takut akan ketidakpastian, rasa sakit, itu semuanya dirasakan pengemis itu. Ini adalah realitas hidup yang dihadapi oleh saudara-saudari kita yang lemah. Apakah hati kita tidak tergerak? Apakah empati kita telah membisu oleh kesibukan dunia ini? Bukankah kita semua dalam berbagai bentuk dan waktu pernah juga merasakan kelemahan dan membutuhkan uluran tangan? Kita akan merenungkan sebuah nats dari kitab Amsal yang menantang pandangan kita, menggugah nurani kita, dan membuka mata hati kita terhadap dampak yang mendalam dari sebuah tindakan yang sederhana, memberikan belas kasihan kepada orang yang lemah. Saudara-saudari, dunia kita saat ini diwarnai oleh paradoks yang mencolok. Di satu sisi, kemajuan teknologi dan ekonomi telah menghasilkan kemakmuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, di sisi lain, terdapat kesenjangan antara orang kaya dan yang miskin semakin melebar. Konflik, bencana alam, dan ketidakadilan sosial terus saja merenggut kehidupan dan harapan banyak orang. Globalisasi dan individualisme seringkali kita lihat mengikis rasa kebersamaan dan tanggung jawab sosial kita. Orang-orang yang lemah, mereka yang terpinggirkan secara ekonomi, sosial, fisik, atau mental,
seringkali menjadi korban pertama dan paling parah dari tantangan-tantangan akibat dari kemajuan-kemajuan saat ini. Mereka semua orang-orang lemah ini bergumul untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan pokok mereka. Bahkan hak mereka juga sering diabaikan. Dan suara mereka jarang didengar. Saudara-saudari, Tuhan mengingatkan kita melalui nas ini ada tindakan yang menurut Tuhan, yaitu menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah. Ini bukan sekedar perasaan iba, tetapi tindakan nyata yang menunjukkan kepedulian dan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Siapakah saudara-saudari yang disebut orang yang lemah? Dahulu fokus orang pada yang lemah lebih kepada komunitas lokal yang berjuang untuk kebutuhan hidupnya. Tetapi pada masa kini kita menghadapi tantangan global. Di masa kini, orang yang lemah dapat mencakup mereka-mereka yang terpinggirkan secara ekonomi, sosial, ataupun juga mental. Apa yang perlu kita lakukan saat ini? Meskipun teknologi bisa digunakan sebagai alat untuk memfasilitasi tindakan belas kasihan, seperti misalnya ada kita lihat platform donasi online, tapi itu bukan menjadi solusi utamanya. Solusi utamanya sebenarnya terletak kepada perubahan sikap, peningkatan kesadaran, dan komitmen moral kita untuk membantu sesama kita. Kerugian moral dan spiritual yang kita alami, yang kita terima, pasti ini akan terjadi jika kita tidak mau merespon panggilan sadar dan berkomitmen untuk berbelas kasihan. Jika kita menumpulkan hati kita dari penderitaan orang lain dan menjauhkan diri dari nilai-nilai yang diajarkan Tuhan, maka juga akan berpotensi menimbulkan berbagai bentuk hal-hal yang negatif seperti kejahatan dalam artian yang luas, yaitu tindakan-tindakan yang melanggar nilai-nilai kemanusiaan dan menyebabkan penderitaan bagi sesama kita. Banyak kerugian yang bisa saja timbul jika kita tidak memiliki belas kasihan. Di dalam kehidupan ini akan terus didominasi oleh persaingan, individualisme, dan hanya fokus kepada keuntungan-keuntungan materi. Oleh karena itu, saudara-saudari, belas kasihan menekankan kerjasama, kepedulian terhadap yang lemah, seperti kasih sayang dan solidaritas. Dalam pandangan beberapa orang, mungkin berpikiran bahwa belas kasihan dianggap sebagai tindakan yang tidak rasional atau bahkan merugikan dirinya sendiri. Tetapi firman Tuhan saat ini menuntun kita untuk tidak ragu memberikan kasih sayang bagi sesama kita. Firman Tuhan berkata di dalam nas ini, siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan. Arti dari firman Tuhan ini bahwa tindakan belas kasihan kita kepada orang lemah itu sebenarnya bisa dipandang sebagai investasi spiritual kita yang akan dibalas oleh Tuhan. Hal ini merupakan seruan juga dari Tuhan bagi kita untuk mengalokasikan sumber daya yang kita miliki
demi kesejahteraan kaum lemah. Karena tindakan ini dianggap sesuai dengan kehendak Tuhan dan akan membawa kebaikan bagi seluruh masyarakat. Saudara-saudari, Tuhan berkehendak agar kita menyalurkan belas kasihan secara holistik. Menyalurkan belas kasihan berarti melindungi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati yang dapat menopang kehidupan semua makhluk ciptaan Tuhan. Jika kita tidak berhati-hati atau hanya berfokus yang berlebihan pada belas kasihan kepada manusia dalam jangka yang pendek tanpa memperhitungkan dampaknya pada lingkungan, tentu itu akan menjadi masalah juga yang akan datang dalam kehidupan kita ini. Misalnya, memberikan bantuan pangan yang tidak berkelanjutan atau mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan untuk memenuhi kebutuhan mendesak. Masalah terbesar pasti akan memicu potensi terjadinya trade-off antara membantu manusia saat ini dengan merusak lingkungan yang akan berdampak pada manusia dan makhluk hidup lainnya di masa depan. Saudara-saudara, merespon belas kasihan itu sebaiknya kita lakukan dengan terencana, berkelanjutan, dan juga memikirkan jangka panjangnya. Belas kasihan dapat diwujudkan dalam konteks masa depan untuk membantu kita membangun masyarakat yang lebih resilient, adil, dan berempati dalam menghadapi tantangan kehidupan di masa kini dan juga di masa depan. Oleh karena itu, saudara-saudari, dengan menolong saudara-saudara kita yang lemah, kita tidak hanya meringankan penderitaan mereka saat ini, tetapi juga membangun masa depan yang lebih adil dan inklusif, di mana setiap orang memiliki kesempatan untuk berkembang. Tindakan memberikan, menyalurkan belas kasihan adalah investasi dalam kemanusiaan dan masa depan kita bersama. Amin.